Halo, shalom semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Pastor Indra Dalamau dalam Kerinduanku Channel di pagi hari ini. Di saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tentunya dapat menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan di hari ini, untuk menjadi penghibur bagi setiap kita. Apapun yang saat ini menjadi masalahmu, biar dapat dikuatkan dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu yang Kau kasih Tuhan, kami datang rendahkan hati kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu di pagi hari untuk menyampaikan firman-Mu, biar menjadi kekuatan rema bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kerinduanku di pagi hari ini Bapa. Berfirmanlah, karena hamba siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami setiap jemaat-Mu Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu hidup berkemenangan. Sekali lagi, hidup berkemenangan. Mari bersama-sama kita akan membacakan ayat Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan di pagi hari ini merupakan firman Tuhan, ayat yang menyatakan syukur bahwa kita telah memiliki kemenangan dalam kehidupan kita. Dalam dunia penuh tantangan ini, seringkali kita merasa lelah, kita seringkali merasa putus asa. Karena kenapa? Karena kita tahu selama kita hidup di dunia ini tidak lurus-lurus aja. Hidup kita di dunia ini tentu saja terkadang ada saja pergumulan yang kita hadapi. Ada lika-liku yang kita jalani, ada dinamika yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tapi di sini firman Tuhan berkata, memberikan kita pengharapan yang teguh bahwa di dalam Kristus kita sudah menang. Kemenangan di sini yang kita dapati bukan karena usaha kita, bukan karena kuat dan hebat kita, tapi kemenangan yang kita alami, kemenangan yang kita terima itu semua karena kebaikan Tuhan. Hidup berkemenangan dimulai dengan pemahaman bahwa kita sudah menang dalam Kristus. Dan kita sudah menang dari dosa-dosa kita. Bahkan kita sudah menang juga dari kutuk dan perhambaan. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa poin sebagai umat percaya. Ada begitu banyak kemenangan yang kita miliki. Apa saja? Nah, yang pertama itu tentunya kemenangan melalui Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita membaca ayatnya di Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Sesuai dengan ayat tadi yang kita baca bahwa dalam Kristus kita sudah hidup lagi tidak dalam hukum Taurat, namun kita hidup melalui kemenangan. Hidup melalui karya penebusan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita memiliki anugerah yang begitu besar yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita, yaitu melalui apa? Melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yang tadinya kita berdosa, kita disucikan kembali. Yang tadinya kita harus memikul setiap dosa-dosa ini, kita harusnya disalibkan. Tapi Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk menanggung setiap dosa kita. Ini adalah kemenangan yang kita terima melalui Yesus Kristus. Dengan kemenangan yang sudah kita terima, mari kita menjaga kemenangan tersebut. Dengan apa? Dengan terus kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita tahu ketika Tuhan telah memberikan kasih-Nya melalui kematian-Nya, maka hanya satu yang diinginkan dalam kehidupan kita. Untuk kita terus mengikuti jalan yang Dia inginkan. Untuk terus berada dalam track yang Tuhan inginkan. Jauhi dosa. Jauhi apa yang Dia tidak inginkan. Seperti kita manusia tentunya, kita tidak mau jika orang yang kita sayangi untuk mendukakan hati kita, bukan untuk berbuat jahat dalam kehidupan kita. Begitupun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Dia. Ketika kita memiliki kemenangan dari Kristus, mari jauhi apa yang Tuhan tidak inginkan. Yang kedua, kemenangan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, di sini Yesus Kristus telah mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Kita yang telah percaya kepadanya, kita tidak perlu takut akan kematian, karena kita memiliki kehidupan yang kekal. Memang sebagai manusia nanti ketika kita meninggal di dunia ini,
Kita imani bahwa ketika Yesus datang kedua kalinya kita akan dibangkitkan lagi. Kita akan memiliki tubuh kemuliaan dan kita akan hidup selama-lamanya nanti di atas surga. Amin. Jadi ketika kita memiliki kemenangan dalam Kristus, maka kita memiliki kemenangan atas maut. Kita tidak akan mati untuk selama-lamanya. Maut sudah dikalahkan. Kita akan menerima kemenangan di akhir zaman nanti. Itu kita akan sama-sama memiliki tubuh kemuliaan, kita akan terangkat. Dan kita akan bersama-sama hidup dengan Tuhan Yesus di atas surga. Kita akan terus menyembah Dia. Kita akan selama-lamanya memuji dan memberikan nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini, untuk mendapat kemenangan di setiap hidup kita di setiap harinya, kita harus selalu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jauhi apa yang jahat. Jauhi apa yang menjadi tipu muslihat iblis di dunia ini, dengan segala macam tren yang ada di dunia ini yang membawa kita tidak semakin dekat kepada Tuhan, tapi membawa kita semakin jauh kepada Tuhan. Tinggalkanlah itu. Mari, agar kita selalu, agar apa? Agar kita dalam kehidupan kita selalu mendapatkan kemenangan, yaitu menang bersama dengan Kristus. Lalu untuk hidup berkemenangan juga setiap hari kita perlu dipimpin dengan Roh Kudus. Setiap hari minta pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, Roh Kudus Tuhan terus selalu ada dalam kehidupan kita. Untuk terus Tuhan melingkupi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan menjaga kita, Roh Kudus yang akan mengkontrol kehidupan kita. Sehingga kita tidak lari dari track yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kita kekuatan mengatasi godaan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Poin berikutnya, sebagai umat kepercayaan, banyak kemenangan yang kita terima, kita harus menjaganya dengan berdoa dan juga mengandalkan firman Tuhan. Efesus 6 ayat 17 hingga 18, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Doa dan firman Tuhan adalah senjata rohani kita, amin. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, doa dan firman Tuhan adalah senjata rohani kita. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dengan doa, kita dapat menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, bahkan apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Dan dengan doa, kita mendapatkan kekuatan yang sempurna dalam kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan membaca firman Tuhan di situ, di dalam firman-Nya kita diberikan kekuatan demi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan kita diberikan pedoman dan janji-janji yang juga menguatkan dalam kehidupan kita. Mari di setiap hari kita, mari bangun hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan. Di situ Tuhan ingin berbicara, berkomunikasi dalam kehidupan kita. Sebagai ilustrasi, ada seorang atlet yang setiap hari dia berlatih untuk memenangkan perlombaan. Jadi dia sedang menghadapi suatu situasi di mana dia sedang mempersiapkan diri dia untuk menghadapi sebuah perlombaan. Nah, apa yang dilakukan? Setiap harinya dia terus berlatih. Dia terus melihat kemampuan diri dia. Nah, begitulah. Begitu ya terus yang dia lakukan. Karena dia tahu tanpa latihan yang rutin, dia tidak akan fokus pada tujuan dia, yaitu menang dalam pertandingan tersebut. Demikian juga dengan kita, umat Tuhan. Untuk kita mencapai hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, tentunya setiap hari kita harus menguatkan iman kita. Kita terus berlatih. Dengan apa? Terus berdoa sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan. Terus membaca dengan firman Tuhan. Maka kita akan semakin dewasa dalam rohani kita, dan kita akan terus meraih yang namanya berkemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di poin ketiga, untuk kita hidup berkemenangan, kita akan dikemenangkan sehingga apa? Kita menjadi kesaksian bagi dunia ini. Kita akan memancarkan akan kasih Kristus. Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat ini firman Tuhan untuk kita menginginkan bagi setiap kita untuk saling mengasihi. Untuk kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kita menjadi saksi Kristus.
Kristus sendiri adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dan Dia inginkan bagi setiap kita untuk menyampaikan menjadi saksi-saksi Dia itu adalah apa? Untuk hidup juga untuk saling mengasihi. Hidup berkemenangan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Kita mengasihi seperti Kristus mengasihi, orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan kasih Allah melalui kasih yang kita berikan bagi Dia. Mari di hari-hari ini mungkin sudah semakin luntur ya, untuk dimana orang menyebarkan kasih bagi orang lain. Sekarang banyak sekali orang yang penuh dengan kebencian. Mereka tidak cinta damai, mereka maunya berantem aja. Mereka maunya hidup bersama mereka sendiri. Tapi jika kita ingin menjadi saksi-saksi Kristus, kita ingin memancarkan kasih Kristus, kita harus menyatakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu kasih orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kita mendapat apa? Kita menjadi saksi Kristus yang terbuka. Yang kedua, kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia. Matius 5 ayat 14-16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi sebagai orang percaya, kehidupan kita harus menjadi terang dan garam dunia, sehingga dunia melihat Yesus dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup di sini, mari bersama-sama saya sampaikan bahwa saudara-saudari dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup berkemenangan dan memahami bahwa kita sudah menang dalam Kristus. Jika kita sudah mengerti bahwa kita menjadi pemenang, kita harus memiliki mental sebagai seorang pemenang. Di sini Tuhan menginginkan kita terus mengandalkan Roh Kudus. Tuhan menginginkan agar kita terus berjalan dalam terang-Nya, berjalan dalam track yang Tuhan inginkan, sehingga kita bisa menjadi saksi bagi dunia ini. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa membagikannya kepada orang lain. Mari terus berjalan dalam Tuhan, terus bawa hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan semakin hari menyatakan apa yang diinginkan dalam kehidupan kita. Kita harus memancarkan kebaikan Tuhan, kita menjadi saksi bagi dunia ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Mari angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kemenangan terjadi di sini. Benar Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Tuhan bahwa kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus. Terus ada dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya ketika kami memiliki-Mu Tuhan, ketika kami memiliki Roh-Mu dalam kehidupan kami, maka kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengimani Bapa bahwa kami telah memiliki kemenangan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami tidak hidup lagi dalam perhambaan Tuhan. Dan kami mau ketika kami telah menerima kemenangan yang berasal daripada-Mu, kami menjadi dampak dalam kehidupan kami. Kami menjadi dampak dalam sekitar kami. Kami menjadi terang. Kami menjadi garam. Kami menjadi kesaksian bagi orang lain Bapa. Ajar kami, tuntun kami Bapa, bahwa dalam kehidupan kami menjadi saksi-saksi-Mu Bapa bagi dunia ini Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui kami, mereka bisa melihat Kristus Yesus hidup, hadir dalam kehidupan kami. Sehingga semakin banyak orang yang mengenal akan Engkau Tuhan di dunia ini Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih banyak Yesus. Bila firman-Mu tertanam dalam hati kami, dapat bertumbuh, berbuah, berakar, menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini kami akan kembali dalam aktivitas kami Bapa, kemanapun kami akan melangkah setelah ini ya Bapa. Dalam tugas kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam sekolah kami. Bila Roh Tuhan terus ada dan tidak pernah meninggalkan kami, terus menuntun kehidupan kami. Hamba tutup kerinduanku di pagi hari ini Tuhan Yesus, firman-Mu, renungan-Mu di pagi hari ini, dan pertemuan kami kembali dalam renungan-renungan di setiap harinya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Demikian renungan kerinduanku di pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi, dan jangan pernah lupa ya bahwa yang punya surga, Christian love with you. Bye-bye.